Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman rekan-rekan wartawan. Terima kasih kehadirannya di situasi Jakarta yang akhir-akhir ini macet banget. Nanti pasti pulangnya macet ya. Untuk kesekian kalinya ini bisa ketemu. Tadinya ini tiap jam, ganti ini. Kadang-kadang saya bilang nih satu studio TV bisa 4 acaranya beda-beda nih ya. Jadi terima kasih ini bisa ngumpul, mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi nih yang satu persatu, jadi biar saya bisa efektif lagi untuk memantau dapur-dapur. Teman-teman yang saya cintai, sering dan sudah saya kemukakan di berbagai media bahwa kejadian belakangan 80% adalah karena SOP, baik oleh maupun oleh tim kami sendiri dari dalam, yaitu tentu kalau tim kita ini di SPPG ada kepala SPPG yang tidak bisa kita menimpakan pada mereka, tetapi kesalahan juga terbesar adalah pada kami, di mana kami berarti masih kurang lagi pengawasannya. Jadi ya sudahlah, pokoknya kami mengaku salah. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi, insiden pangan ya, insiden pangan ya Mas ya, insiden keamanan pangan ya. Jadi kalau saya sebut insiden keamanan pangan ini ternyata karena kami menemukan tidak semua terduga beracun, tapi ada juga karena alergi. Kemudian ada hal-hal lain juga. Tentu kami bertanggung jawab hal yang sudah terjadi, pada seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan dan mengalami masalah, kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Sebaliknya, berikutnya kami tidak akan berusaha keras, sekarang tidak akan mentoleransi siapapun yang melanggar SOP kami. Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Tasking atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mau. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Waktu anak pun sakit, itu adalah
menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Sekali lagi, para anak-anak dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon kepada semua pihak Saudara Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Untuk para bupati, wakil bupati, kodim, dan terus terang kami terus maraton apa yang harus kami dari sampai sore hari ini. Kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami waktu yang tidak ditentukan. Perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi sertifikat halal dan sertifikat dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata akan menutup, saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra semua tidak memenuhi, tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup. Mohon maaf, kontrak Anda hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada klausal di mana kami bisa menghentikan sepihak. Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam. Membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi.
yang bersertifikasi itu nanti merupakan wakil dari BGN, tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping untuk di dapur. Jadi nanti chef di dalam dapur itu, satu chef dari mewakili BGN, satu chef dari mitra, dan semua harus bersertifikasi. Kemudian kami juga menghentikan semua produk-produk pabrikan. Karena selama ini meskipun saya ini orang baru 1 minggu dan kemudian saya dihujani dengan sekarang berbagai persoalan yang seperti saat ini, saya sudah mengikuti. Waktu Lebaran misalnya banyak sekali disuguhkan produk. Kami menjalankan instruksi Presiden merat pemilik pabrik roti, ya. Jadi mohon, saya tidak akan menggunakan lagi, tidak mentolerir pabrikan. Kami akan menggunakan produk-produk lokal. Roti-roti yang dibuat oleh ibu-ibu makan anaknya. Kami tidak akan tolerir, kecuali ada susu yang di mana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir dan kami tidak akan lagi. Lalu kami juga akan memperbaiki seluruh SDM SPPI kami kembalikan jam kerja mereka untuk begadang dan harus tidur di tempat, harus menunggu dapur sampai dari mulai pemilihan bahan baku sampai dengan tiga bulan, 4 bulan pertama hampir tidak ada masalah karena anak-anak SPPI yang dulu-dulu itu adalah menjaga dapur, tapi belakangan rupanya sudah bergeser atau sudah turun kinerja mereka dan hanya datang jam 4 sore, melihat bahan baku jam 8 malam pulang dan datang lagi pagi. Itu tadi makanya kita siapkan kalau SPPI-nya masih seperti ini, tadi ada 2 chef yang akan menjaga, yaitu yang satu adalah saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar. Ayam dibeli di hari Sabtu baru dimasak. Memang kalau di rumah nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Ya, jadi ada berbagai hal, kami sudah mengeluarkan saking banyaknya surat-surat yang kami keluarkan tadi malam, jadi nanti Herdin ini men-set up sebetulnya gizi MBG. Siap, Prof. Dari perspektif ilmiah mungkin ya, Prof ya. Beberapa case di ilmiah, kemudian dari sisi
insight kepada kami semua ya. Silakan Prof. Ya. Gue ikut menangis tadi. Menghayati juga sebagai seorang mak, tadi sebagai seorang ibu mendengarkan apa statement-statement dari Bu Dr. Nani tadi ya. Dan kita menyaksikan betapa pimpinan BGN serius untuk mengatasi permasalahan tabel hasil pemeriksaan dari lab kesehatan Jawa Barat ya, saya lihat. Jadi hampir tidak ada yang kaitannya dengan masalah fisik. Fisik itu apa? Ya kalau kita beli makanan kadang-kadang kan pernah lihat ada rambut, pernah lihat ada stapler gitu ya, itu ternyata nggak ada. Jadi itu pun kecil sesungguhnya, dan menurut saya yang penting sebenarnya kan bagaimana jangan sampai ada anak-anak sasaran ibu hamil, ibu menyusui mengalami gejala gangguan kesehatan. Itu maksudnya insiden keamanan pangan tadi, untuk menghindari jangan sampai ada gejala gangguan kesehatan. Apalagi gangguan kesehatan, gejalanya saja jangan sampai terjadi. Entah itu namanya terganggu makannya, kemudian karena aroma yang nggak sedap, kemudian mual, muntah. Kalau udah muntah, mual itu berarti sudah mulai pada gejala gangguan. Lebih berpikir sebenarnya ke depan Mas Freddy ya. Bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk di sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya. Dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG, itu kan harus dicoba sebelum mencoba tentu apa gejala makanan tadi tampak tidak biasa gitu ya. Ya, dengan aromanya aroma basi, nah berarti nggak usah lagi dicoba. Sistem dan sanksi supaya titik kritis di dua tempat ini tadi, begitu tadi guru kepala untuk koordinasi bagaimana caranya itu nggak didistribusikan. Saya kira prevention ke depan. Begitu juga kalau misalnya ibu menyusui, kalau melibatkan kader mendistribusikan, kader pertama yang akan mendistribusikan mencicipi. Sebelum mencicipi sebenarnya melihat menggunakan indera mata, aroma penciumannya untuk upaya preventif. Nah, barang pengetahuan dan memperkuat sistem pengawasan. Tadi Bu Nani mengarahkan ke sana, dan akan memungkinkan ke depan akan bergizi yang waktu itu kita belum pikirkan di panduan, ada pengawas terdiri dari unsur sekolah, unsur masyarakat, unsur dari pemerintah, sehingga paling tidak mereka sekali sebulan ya itu ada meeting untuk mendiskusikan apa yang terjadi sebelumnya ya, sebagai pihak yang lebih independen. Satu lagi perwakilan masyarakat maksudnya perwakilan orang tua ya. Jadi mungkin ini tentunya kita berharap ini kegiatan pemberdayaan masyarakat, bukan berharap oleh pemerintah. Kenapa? Karena dia untuk dan dari masyarakat ya, sehingga kalau ada itu ditambahkan nanti
Silakan Mbak. Pak, Bu, dan Prof dari iNews, saya ingin bertanya menyoroti berkaitan dengan tadi Ibu Nani sempat menyampaikan bahwa untuk selanjutnya agar menjaga kualitas dari bahan makanan, Ya, kita baru saja mendengarkan keterangan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional merespons kasus keracunan massal akibat menyantap menu makan bergizi gratis. Yang terbaru tadi dari Hardinsyah, Guru Besar Ilmu Gizi dari IPB, menyebut bahwa sekolah wajib mencicipi makan bergizi gratis sebelum dibagikan kepada para siswa. Sebelumnya juga Wakil Kepala BGN Nani SD yang juga tadi merespons dengan menyebut akan dilakukan perbaikan secara total, kemudian juga 45 dapur SPPG juga ternyata terbukti tidak menjalankan SOP dan juga nantinya akan mengirimkan surat ke mitra untuk memberi batas waktu 1 bulan untuk bisa memperbaiki sertifikasi, dan jika tidak bisa dipenuhi dalam waktu 1 bulan akan diputus kontraknya sebagai sanksi tidak menjaga komitmen untuk memberikan atau menyiapkan makan bergizi gratis yang layak dikonsumsi oleh para siswa. Kami jeda sejenak, saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.